Bab 1479. Sanjaya memiliki penilaian berbeda terhadap Tracy setelah situasi ini. Pada saat yang sama, akhirnya Tony mengerti maksud Tracy. Tentu saja, terkait kecurigaan yang tadi diungkapkan oleh Paman Cody, kurasa aku harus menjelaskan pada semuanya. Tracy mengganti panggilannya. Nadanya juga menjadi lebih lembut. Pertama, aku akan mengatakan satu poin kepada semuanya di sini. Aku hanya membantu mengelola grup Wollens. Setelah Daniel kembali atau setelah perusahaan stabil, aku akan mundur dan keluar tanpa membawa uang grup Wollens sedikit pun. Mendengar perkataan ini, tampak ekspresi gembira di wajah para direksi yang ada di ruangan. Kedua, selama aku memimpin grup Wollens tidak akan pernah di-merger dengan perusahaan manapun. Kondisi akuisisi maupun pengambilan alih juga tidak akan pernah terjadi. Termasuk kakakku, Lorenzo Moore. Mendengar perkataan ini, orang yang ada di ruangan akhirnya menghela napas lega. Sebenarnya masalah inilah yang sangat mereka pedulikan dan khawatirkan. Bagaimanapun, Lorenzo sangat kejam dan terkenal karena telah membunuh saudaranya. Mereka takut orang itu akan merebut grup Wollens karena Tracy yang sedang memimpin perusahaan itu. Ketiga, selama aku memimpin grup Wollens, dalam memutuskan hal penting apapun selalu membutuhkan tanda tangan Paman Sanjaya dan Direktur Tony baru bisa berlaku. Jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkan kemampuanku tidak cukup atau aku akan bertindak gegabah. Mendengar kata ini, seluruh pemegang saham yang ada di ruangan itu barulah benar-benar merasa lega. Pengacara Joy, bantu aku catat ketiga poin ini dan segera buatkan perjanjiannya. Ku minta kalian yang ada di sini menjadi saksi. Ujar Tracy memberi perintah. Baik, Nyonya Tracy. Pengacara Joy menganggukkan kepalanya. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Tracy menoleh untuk menatap para direksi. Jika ada, bisa langsung diungkapkan sekarang. Kita bisa membahasnya bersama. Sudah tidak ada. Ada orang yang bersuara. Menurutku sudah sangat baik. Aku berkata mewakili diriku sendiri. Saat ini Direktur Tony berkata dengan perlahan. Mungkin para direksi dari kantor pusat dan kantor cabang lainnya belum memahami Nyonya Tracy. Aku yang melihat hubungannya dan Presdir Daniel sampai saat ini. Aku mempercayai integritasnya. Kalian mungkin tidak tahu. Meski terjadi beberapa masalah di grup Moore, sebelum mengalami musibah, Tuan L telah meninggalkan beberapa aset pribadi untuk adiknya ini. Bisnisnya sendiri juga berkembang dengan sangat baik. Sebenarnya dia bisa tidak mempedulikan masalah rumit grup Wollens ini, dan bisa hidup baik dengan ketiga anaknya. Namun, kenapa dia tetap memaksa dan menceburkan diri ke dalam berbagai bahaya ini, menahan tekanan yang datang dan tetap menerima masalah rumit ini? Satu-satunya alasannya adalah demi anak-anaknya, tetapi yang terpenting sebenarnya tetaplah karena dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Presdir Daniel. Presdir Daniel menyerahkan keluarga dan perusahaan sebesar ini kepada Nyonya Tracy. Kita harus mempercayai keputusannya. Tidak boleh mengecewakan kepercayaannya. Membantu Nyonya Tracy seperti membantu Presdir Daniel dulu, agar grup Wollens bisa terus berkembang dengan baik. Benar, begitu membuka mulutnya, Sanjaya terlihat sangat emosional. Meski tidak mempercayai orang lain, setidaknya kalian harus mempercayaiku kan? Aku mengikuti Tuan Besar sejak berusia 9 tahun hingga sekarang usiaku sudah hampir mencapai 80 tahun. Seumur hidup ini aku tidak memiliki keberhasilan dan keinginan apapun, hanya ingin melindungi keluarga Wollens sekuat tenagaku. Sampai sekarang, aku masih bisa duduk di sini. Semua karena pesan Tuan Besar sebelum dia meninggal padaku untuk terus membantu Tuan Daniel. Tuan Daniel juga berpesan padaku untuk terus menjaga Nyonya Tracy seperti aku menjaganya dan Tuan Besar. Aku yakin Nyonya Tracy pasti bisa memimpin kita semua untuk terus mengelola grup Wollens dengan baik. Seperti yang dia katakan, sekarang dunia luar sedang mengincar kita. Orang kita sendiri sama sekali tidak boleh saling mencurigai. Paman Sanjaya, perkataan Anda benar. Kami pasti akan mendukung Nyonya Tracy sekuat tenaga kami. Para direksi yang datang dari kantor pusat itu segera menunjukkan sikap. Mereka semua adalah orang yang dididik oleh Tuan Besar. Mereka sangat menghormati dan mempercayai Sanjaya. Perkataan Tracy tadi sudah meyakinkan mereka. Sekarang perkataan Sanjaya ini juga membuat mereka tidak berkeberatan lagi. Sejak awal,
Orang dari grup Skywell memang mendukung Tracy. Sedangkan orang dari kantor cabang lain langsung mengungkapkan akan mendukung Tracy sekuat tenaga mereka setelah melihat orang dari kantor pusat menunjukkan sikap mereka. Melihat situasi ini, Cody hanya bisa menunjukkan sikap akan baik-baik melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan tidak rela, karena akan terlihat mencurigakan jika dia masih bersikeras. Bab 1480. Akhirnya rapat direksi bisa diselesaikan dengan damai. Saat rapat usai, Tracy sengaja menenangkan Cody. Ini bisa dianggap memberikan Cody jalan untuk mundur. Cody langsung merasa dihargai dan meninggalkan tempat itu dengan bersemangat. Setelah rapat, Direktur Tony dan Sanjaya datang ke ruangan presidir untuk menemui Tracy. Saat ini Tracy sedang menandatangani dokumen. Dia segera mengangkat kepalanya dan menyapa mereka di sela kesibukannya. Direktur Tony, Paman Sanjaya, kalian datang. Meminta waktu 3 menit untuk berbincang. Direktur Tony menatap Tracy sambil tersenyum. Baik, kalian duduk dulu. Aku akan menyelesaikan beberapa dokumen ini. Tracy melanjutkan memeriksa dan menandatangani dokumen. Naomi mempersilahkan mereka berdua untuk duduk dan menghidangkan teh panas untuk mereka. Winnie kembali memberikan beberapa dokumen untuk diperiksa Tracy. Tetapi Tracy meletakkan pulpen, lalu memijat dahinya. Nanti saja, aku bicara dengan Paman Sanjaya dan Direktur Tony dulu. Baik, Winnie menuangkan kopi untuknya. Tracy duduk di sisi sofa dan tersenyum sungkan. Maaf, ada banyak urusan. Sudah menyusahkanmu, ujar Sanjaya merasa tidak enak. Dulu aku selalu merasa kamu masih seorang gadis kecil. Tapi saat melihatmu hari ini, sungguh berbeda. Benar. Sangat berbeda dengan saat masih menjadi sekretaris di lantai 68 dulu, seru Direktur Tony jujur. Wajah Tracy merona dan berkata sambil bercanda, tidak akan memasukkan chip ke dalam kopi dan membuat Anda meminumnya kan? Hahaha, Direktur Tony tertawa lebar. Sanjaya juga ikut tertawa. Ini adalah pertama kalinya mereka tertawa setelah kejadian di Villa Sisi Selatan. Hari ini bisa dikatakan telah memenangkan peperangan dengan sangat indah. Juga bisa dianggap sebagai permulaan yang baik. Sebelum menghadapi musuh, harus menyatukan sekutu. Bagaimanapun, situasi di dalam perusahaan sudah membaik. Sekarang mereka bisa menghadapi musuh dari luar dengan tenang. Sebenarnya selama ini aku memang bisa melakukan beberapa hal ini. Hanya saja tidak berkesempatan menunjukkannya. Tracy sedikit emosional. Jika dipikirkan kembali, kakak memang melindungiku dengan sangat baik. Meski telah mengajariku banyak hal, dia tidak pernah membiarkanku menghadapi masalah apapun seorang diri. Elle memang orang yang berbakat dalam bisnis, sangat jago dalam mendidik. Kata-kata Direktur Tony sangat tepat. Hari ini bisa dianggap pertama kalinya aku menangani hal seperti ini, ujar Tracy sambil tersenyum. Meski aku hanya menggunakan sedikit metode dasar yang dia ajarkan, tapi bisa dihadapi dengan mudah. Ini menandakan para direksi bukan sungguh-sungguh ingin membuat masalah, hanya ingin membuktikan sikap dan keteguhanku saja. Perkataanmu benar. Mendengar perkataan ini, Sanjaya semakin terhibur. Meski mempersulitmu kali ini, mereka bisa dipastikan akan setia pada grup Wollens. Bagaimanapun mereka semua adalah orang yang dididik oleh Tuan Besar. Dulu saat kondisi Tuan Besar tidak begitu baik, dia sudah melakukan seleksi sekali dan mengeluarkan orang-orang yang bermasalah. Lalu, saat Tuan Daniel jatuh sakit, dia juga pernah melakukannya sekali lagi. Yang bisa tetap berada di sini semuanya tidak memiliki masalah besar, termasuk Cody. Meski impulsif dan berambisi, karakternya tidak terlalu bermasalah. Tadi aku masih khawatir kamu akan memprovokasi semuanya. Tidak disangka kamu memiliki kesadaran dan penilaian seperti ini meski usiamu masih muda. Aku benar-benar sangat terkejut. Hehe, penilaian Anda terhadapku masih seperti dulu. Tracy tersenyum tipis. Anda tenang saja. Selanjutnya akan ada semakin banyak kejutan. Terima kasih. Terima kasih. Sanjaya merasa sangat emosional di dalam hatinya. Tetapi akhirnya dia hanya mengucapkan terima kasih sebanyak 2 kali untuk mengungkap perasaan hatinya. Ada aku di grup Skywell. Sama sekali tidak perlu dikhawatirkan, ujar Direktur Tony. Meski kantor pusat sudah bisa ditenangkan, ada beberapa hal yang tetap harus Anda awasi. Pokoknya selama membutuhkan kami,
Kami akan selalu ada. Terima kasih. Tracy menganggukkan kepalanya penuh rasa terima kasih. Beberapa waktu terakhir ini kita berjuang bersama untuk menyelesaikan masalah di depan mata terlebih dahulu. Baik, berjuang bersama. Direktur Tony dan Sanjaya menganggukkan kepala mereka. Lanjutkanlah kesibukanmu. Kami tidak mengganggumu lagi. Kedua orang itu berjalan keluar ruangan dan tersenyum setelah saling berpandangan. Lalu menghela napas panjang. Bab 1481. Kondisi grup Wollens akhirnya terkontrol kembali. Tracy pun dapat bernapas lega. Sebenarnya, grup Wollens memiliki pengaruh yang besar, serta posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Selama tidak ada konflik internal perusahaan, selalu bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi masalah, maka perusahaan pasti tidak akan tergoyahkan. Hanya saja, memang banyak hal yang tidak pasti, seperti hal-hal yang tidak terduga. Meskipun saat ini situasi telah relatif stabil, namun tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti yang dikatakan Tracy, dunia luar terus memata-matai grup Wollens dalam beberapa waktu belakangan ini. Dikhawatirkan tidak sedikit orang yang telah berencana untuk menikam mereka dari belakang. Tracy tidak boleh lengah sedikit pun. Namun, tidak peduli seberapa sibuknya urusan di perusahaan, Tracy masih mengunjungi rumah sakit dan kantor polisi setiap harinya. Setiap hari, ia selalu mendesak pihak kepolisian untuk mencari informasi mengenai Daniel. Namun, polisi masih mempercayai bahwa Daniel telah meninggal insiden kebakaran itu. Saat ini, mereka hanya dapat menunggu Ryan dan Carla sadar kembali. Mungkin mereka bisa mendapatkan sedikit petunjuk darinya. Selain itu, situasi di rumah sakit juga terlihat suram. Luka yang diderita Ryan begitu parah, mungkin sulit baginya untuk bangun dalam waktu singkat ini. Satu-satunya harapan untuk mendapatkan petunjuk hanya dengan menunggu Carla sadar kembali. Namun, Carla juga masih tak kunjung sadar. Tracy terus merasa cemas. Ketika kembali ke rumah, ia masih harus menguatkan Carlos dan Charles. Setelah musibah itu, keduanya larut dalam kesedihan yang mendalam. Terutama Carlos yang setiap hari mengurung dirinya dalam kamar, menolak untuk bertemu dengan siapapun. Pada awalnya, Tracy berusaha memberinya waktu untuk menenangkan dirinya. Namun, sekarang sudah memasuki hari keempat dan Carlos masih tak kunjung keluar, membuat Tracy begitu cemas. Setibanya di rumah pada malam hari, ia pun mencoba mengetuk pintu kamar Carlos. "Carlos, ini Mami." Tidak terdengar suara apapun dari dalam kamar. Tracy pun sangat gelisah. Ia melanjutkan, "Carlos, Mami masuk ya." Sambil mengatakannya, ia pun membuka pintu kamar dan perlahan berjalan masuk ke dalam. Namun anehnya, lampu dalam kamar itu masih terang menyala. Carlos sedang duduk di depan meja belajarnya sambil mengenakan headset peredam suara. Ia tak henti-hentinya mengutak-atik komputernya, seperti seorang pecandu kerja yang telah lupa untuk makan dan minum. Ia tidak menangis histeris, tidak terlihat putus asa, bahkan tidak terlihat murung dan depresi. Melainkan, terus-menerus mencari jalan keluar. Namun, melihat Carlos seperti ini membuat Tracy merasa lebih tertekan. "Mami." Carlos baru bereaksi setelah menyadari keberadaan Tracy. Ia mendongak menatap Tracy dan terpana sejenak, lalu melepaskan headsetnya. Buru-buru bertanya, "Kenapa Mami ke sini? Apa sudah ada info mengenai Papi? Bagaimana keadaan Carla dan Paman Ryan?" Tracy segera memeluk Carlos erat-erat. Dengan suara terisak berkata, "Papi pasti kembali. Carla dan Paman Ryan pasti akan sembuh juga." "Iya, aku juga yakin." Carlos menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tatapannya penuh keyakinan. "Aku masih mencari informasi mengenai Bibi. Meskipun sekarang belum menemukan apapun, tapi aku pasti bisa menemukannya. Asalkan kita berhasil menemukan Bibi, Papi pasti dapat terselamatkan." "Carlos." Tracy menarik napas dalam-dalam, lalu memegang wajah Carlos dengan kedua tangannya. Ia menatap Carlos dengan lembut. "Serahkan semua masalah ini pada Mami. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Ini bukan tanggung jawabmu. Aku juga ingin melakukan sesuatu." Mata Carlos yang jernih itu memerah. "Aku akan merasa lebih sedih jika tidak melakukan apa-apa." Tracy tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya merasa kasihan padanya. Benar-benar mengasihaninya.
Mami tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Carlos menyeka air mata Tracy dan berkata dengan lembut. Aku tahu Mami pasti sibuk dan lelah. Mami harus menjaga kesehatan dengan baik. Jangan sampai jatuh sakit karena kelelahan. Iya, Tracy menganggukkan kepalanya. Satu lagi. Aku dan Charles ingin mengadakan upacara pemakaman untuk Roxy. Beberapa hari ini kami begitu kalut. Sehingga hari ini kami baru tersadar Roxy telah mati demi menyelamatkan Carla. Kami semua sangat sedih. Carlos yang awalnya berusaha untuk tetap tegar, akhirnya tak mampu menahan air matanya ketika membicarakan Roxy. Mami, saat itu juga, Charles berjalan masuk ke dalam dan memeluk Tracy sambil menangis terseduh-seduh. Roxy sudah tidak ada lagi, ia benar-benar telah tiada. Beberapa hari ini, pikiran mereka begitu kacau. Sehingga hari ini mereka baru benar-benar menyadari, Roxy telah meninggalkan mereka untuk selamanya. Bab 1482. Charles. Tracy memeluk Charles erat-erat, berusaha menghiburnya. Roxy lahir bersama kalian. Tahun ini, ia hampir berusia 7 tahun. Kelak ia tetap akan mati juga karena usia. Sekarang, demi menyelamatkan Carla, ia lebih awal masuk ke surga. Roxy juga adalah burung yang baik dan berani. Mami percaya, Roxy akan menjadi malaikat kecil di surga. Iya, Charles menangis dengan sangat sedih. Apa boleh kami mengadakan upacara pemakaman untuknya? Tentu saja, Tracy menganggukkan kepalanya. Tapi, Mami merasa, sebaiknya kita menunggu Carla sadar terlebih dulu. Baru sama-sama mengadakan upacara itu. Sekarang bagaimana keadaan Carla? Kapan Carla sadar? Charles bertanya sambil menangis. Carla mengalami luka ringan. Roxy telah melindungi Carla dengan nyawanya. Tracy berusaha menjelaskan secara positif. Mami yakin Carla akan segera sadar kembali. Kita berikan dia sedikit waktu ya. Iya, Charles dan Carlos menganggukkan kepalanya. Apa boleh kami pergi menjenguk Carla dan Paman Ryan besok? Iya. Mami akan meminta Kak Paula untuk mengantarkan kalian. Tracy membelai kepala mereka. Sekarang kalian dengarkan nasihat Mami ya. Cepat cuci tangan. Lalu turun ke bawah untuk makan bersama Mami. Untuk selanjutnya, kalian harus makan sehari 3 kali setiap harinya. Kalian harus turun ke bawah untuk makan bersama Tini, Winnie dan Bitty. Jangan membuat adik-adik kalian khawatir. Paham? Baik, Carlos dan Charles menjawab serempak. Tracy benar-benar bersyukur melihat kedua anaknya sangat bijaksana dan kuat. Setelah menghibur mereka, Tracy pun pergi untuk menemani Tini, Winnie dan Bitty. Dalam beberapa hari ini, mereka bertiga selalu berkelakuan baik, tidak sama seperti sebelumnya yang selalu membuat kegaduhan. Mereka berubah menjadi tenang, hanya bermain dalam ruangan bermain, atau membaca buku komik. Mereka mengetahui, ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Bibi, sehingga ia tidak berani mengganggu Bibi dan kakak-kakaknya. Tidak ingin menambah beban keluarga mereka. Tracy datang menemani mereka, namun mereka malah berusaha menghibur Tracy agar ia tidak sedih. Mereka berkata, Bibi jangan takut, kami sudah menghubungi Papi dan Mami. Mereka akan segera membantu Bibi. Kalau begitu, Bibi harus berterima kasih pada kalian. Tracy tidak menganggap serius perkataan mereka, hanya menganggapnya sebagai ucapan anak kecil yang lugu. Baiklah. Anak-anak, Bibi sekarang kerja dulu ya. Kalian istirahat baik-baik. Kalau kalian merasa bosan, besok kakak Cecil akan membawa kalian pergi memetik buah anggur. Baik, Bibi sebaiknya cepat beristirahat. Setelah melihat Bibi mereka pergi, anak-anak itu segera berdiskusi dengan suara pelan. Tini, Winnie, menurut kalian, apa sekarang sudah waktunya untuk menelepon Mami? Menurutku iya, Bibi sudah sedih hingga seperti ini. Kak Carlos dan Kak Charles juga mengurung diri dalam kamar mereka setiap hari. Kak Carla juga terluka, tetapi pekerjaannya tetap tak kunjung selesai. Namun, jadwalnya yang begitu sibuk ini untuk sementara dapat membantunya melupakan rasa sakitnya. Membantunya untuk bangkit kembali dan menjadi lebih kuat. Nyonya Tracy, saat itu juga, Bibi Riana datang mengetuk pintu, lalu meletakkan makanan ke atas mejanya. Nyonya tidak pernah makan teratur akhir-akhir ini. Sebaiknya Nyonya makan dulu sebelum bekerja. Terima kasih, Bibi Riana.
Tracy terus memeriksa dokumen tanpa mengangkat kepalanya. Jika Anda terus seperti ini, tubuhmu tidak akan kuat. Bibi Riana sangat sedih melihatnya. Seandainya Nyonya sakit, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan rumah ini? Lalu, bagaimana dengan perusahaan? Baiklah, Tracy terpaksa meletakkan dokumennya, lalu bangkit untuk makan. Namun, ketika ia bangkit berdiri, tiba-tiba kepalanya terasa berputar. Tubuhnya terasa lemas. Ia pun terjatuh. Bab 1483. Nyonya Tracy. Bibi Riana bergegas menopangnya. Apa Nyonya baik-baik saja? Astaga, Nona Tracy. Naomi yang masuk ke dalam dan melihat kejadian di hadapannya itu, memapah Tracy duduk di sofa. Cepat, makan sedikit sarang burung ini. Naomi segera membawakan sarang burung yang telah dimasak. Ia bertanya dengan mata memerah. Apa ini karena kelelahan atau kelaparan, sehingga gula darahnya rendah? Mungkin karena keduanya. Naomi menyuapi sedikit sarang burung untuk Tracy. Raut wajah Tracy pun sedikit membaik. Nona benar-benar menakutiku. Naomi dengan panik memarahinya. Kita ini hanyalah manusia. Bagaimana bisa Nona menyakiti diri sendiri? Saat ini, sudah banyak anggota keluarga kita yang terluka. Kalau Nona masih seperti ini, maka akan bertambah lagi. Sudahlah. Tracy berkata dengan lemah. Aku tidak peduli. Malam ini Nona harus beristirahat. Mata Naomi memerah. Kalau tidak, aku akan beritahu anak-anak. Kamu benar-benar semakin lancang. Berani-beraninya mengancamku. Tracy memegangi dahinya yang panas tinggi. Seluruh tubuhnya terasa sangat lelah. Nyonya Tracy, dengarkanlah kami. Makanlah sedikit. Lalu istirahat dengan baik. Bibi Riana datang sambil membawakan makanan. Ayo, makan sedikit buburnya. Tak dapat melawan keduanya. Tracy terpaksa mematuhi mereka dan melahap bubur itu. Setelah selesai, ia masih berada dalam pengawasan mereka. Tracy pun pergi ke kamar mandi dan mandi dengan air hangat, lalu naik ke atas ranjang untuk beristirahat. Ia benar-benar merasa lelah, sangat lelah. Namun, ia begitu takut untuk tertidur. Karena, setiap kali ia menutup matanya, pikirannya selalu kembali membayangkan Daniel yang terjebak tak berdaya dalam lautan api. Dengan penuh kesakitan berusaha menyelamatkan dirinya. Hatinya terasa begitu sakit memikirkan semua itu. Istirahat dengan baik, Nona terlalu lelah. Sudah saatnya untuk tidur. Naomi menemani Tracy di sampingnya. Jangan berpikir terlalu banyak. Tidurlah dengan tenang. Tracy menutup matanya. Perlahan-lahan tertidur. Dengan hati yang sakit, Naomi menyampingkan rambut yang menutupi kening Tracy. Ia menyelimuti tubuh Tracy, lalu berjaga di sampingnya. Bibi Riana menaruh sebuah termos dan berbisik kepada Naomi. Aku ada memasukkan teh ginseng ke dalam termos. Kalau Nyonya Tracy sudah bangun dan masih merasa tidak nyaman, bisa meminumnya sedikit. Terima kasih, Bibi Riana. Sebaiknya Bibi juga beristirahat. Naomi mengucapkan terima kasih, lalu mengantar Bibi Riana keluar. Tracy benar-benar kelelahan, sehingga ia langsung tertidur lelap. Naomi menyelimuti Tracy, lalu berbaring di atas sofa. Ia mengingat kembali semua yang telah terjadi belakangan ini. Ia langsung merasa sedih, serta tidak berdaya. Akhir-akhir ini, mereka selalu dihantam berbagai macam kesulitan. Tracy pun bekerja terlalu keras menghadapinya seorang diri. Ini baru awal permulaan. Namun tubuhnya sudah tidak sanggup menerimanya. Lalu, bagaimana ke depannya? Saat ia tengah memikirkannya, tiba-tiba ponselnya bergetar. Naomi mengambilnya dan melihat nomor yang tak dikenal tertera pada layarnya. Ia merasa sedikit janggal. Namun pada akhirnya, ia tetap mengangkatnya. Halo. Ini aku. Suara dingin yang dalam terdengar dari seberang telepon. Tuan Lorenzo. Saking semangatnya, Naomi hampir saja bangkit melompat. Tangannya segera menutupi mulutnya. Ia melihat kembali ke dalam kamar tidur. Lalu menggenggam ponselnya erat-erat dengan kedua tangannya yang gemetar. Bertanya dengan gugup. Tuan. Ini benar-benar Tuan. Tuan. Apa Tuan baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Suara Lorenzo terdengar begitu dingin. Aku. Dengarkan baik-baik. Jangan beritahu Tracy kalau aku meneleponmu. Perintah Lorenzo. Baik. Baik. Naomi bergegas menganggukkan kepalanya. Aku ingin menanyakanmu sesuatu. Jawablah dengan jujur,
Tanya Lorenzo. Baik, apa Daniel benar-benar sudah meninggal? Ini, Naomi berhenti sejenak, lalu berkata dengan hati-hati. Aku juga tidak yakin. Setelah kebakaran itu, pihak kepolisian tidak menemukannya di tempat kejadian. Mereka juga tidak menemukan mayatnya. Mereka bilang, di dalam ruangan itu ada sejenis api yang dipicu oleh zat beracun. Zat ini sangat berbahaya, yang dapat membakar orang langsung menjadi abu. Jadi, zat beracun yang sangat kuat, gumam Lorenzo. Iya, begitulah kata polisi. Mereka berspekulasi bahwa Presdir Daniel mungkin sudah meninggal dalam kebakaran itu. Tetapi Nona Tracy tidak menerima kenyataan itu. Ia selalu merasa kalau Presdir Daniel masih hidup. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.